Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galia Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional, akan mempresentasikan UTS Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi, dosen penguji Dr. Agung Triyayudi. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan di tahapan di dalam SDLC. Kedua, buatkan tabel tentang perbedaan dari model sistem prototipe, waterfall, spiral, dan RAD. Ketiga, buatlah contoh aplikasi di sekitarmu, boleh dari tempat kamu bekerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah apa yang digunakan serta kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di sini pertama saya akan menjabarkan tahapan di dalam SDLC. Tahapan pada SDLC itu ada 4. Yang pertama, ada pengembangan sistem. Di sini aktivitas yang ada meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mendefinisikan apakah masalah-masalah yang akan ada dan bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, lalu menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, serta penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Di sini jadi pertama adalah sistem planning, di mana semuanya dirumuskan pada tahap ini. Kedua, ada analisis sistem atau sistem analis. Pada tahap kedua ini di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut, seperti melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem itu, lalu brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Setelah itu mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut, lalu menganalisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem, serta mendefinisikan kebutuhan sistem. Ketiga, ada perancangan sistem atau desain sistem. Pada tahapan ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sini ada pertama menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem itu, lalu menganalisa data dan membuat skema database-nya serta merancang user interface-nya. Keempat ada implementasi sistem, yaitu sistem implementasi. Pada tahap ini implementasi sistem yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Ada pembuatan database sesuai rancangan. Nah, pada tahap ketiga kan ada perancangan sistem, itu merancang database. Sebelum merancang itu dianalisa dulu, lalu dibuatnya pada implementasi ini. Ketiga, ada pengujian dan perbaikan aplikasi. Nah, pada saat ini berarti mengimplementasikan sistem itu berarti sistem sudah dibuat dan diuji sebelum dikeluarkan untuk klien atau masyarakat umum. Terakhir ada pemeliharaan sistem, yaitu sistem maintain. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi. Jadi di sini adalah yang terakhir adalah pemeliharaan sistem agar sistem terus berjalan sesuai prosedur yang ada. Lanjut pada nomor 2, buatlah tabel perbedaan dari model sistem prototipe, waterfall, spiral, dan RAD pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu
buatkan tabel tentang perbedaan dari model sistem prototipe, waterfall, spiral, dan RAD. Di sini saya sudah membuat perbedaannya dengan mengklasifikasikannya secara masing-masing tahap-tahapnya. Ada pertama, contohnya ada tahap perencanaan sistem, ada tahap analisis sistem, ada tahap sistem desainnya, ada tahap implementasinya, dan terakhir pemeliharaan sistem. Oke, di sini diawali pada perencanaan sistem atau sistem planning. Untuk model prototype, sistem planningnya berawal dari kebutuhan pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format sesuai kebutuhan. Jadi di sini maksudnya sistem planning pada prototipe ini sesuai kebutuhan kliennya. Jadi klien mau dibikin perencanaannya itu sesuai kebutuhan ya. Nah, untuk waterfall di sini perencanaan sistemnya terlebih dahulu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Ya, hampir sama seperti prototipe tapi lebih lengkap dengan cara mengumpulkan seluruh apa yang mau direncanakannya. Untuk spiral, tahap perencanaannya meliputi semua perencanaan, lalu mengidentifikasi sumber-sumber informasi untuk melakukan teknik perulangan. Ya, hampir sama sih pada desain prototipe dan waterfall. Pada spiral ini yang membedakannya yaitu teknik perulangannya aja. Nah, yang terakhir untuk RAD, di sini perencanaan sistemnya mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat. Biasanya tidak mendefinisikan secara spesifik. Di sini untuk RAD, perencanaan sistemnya ya karena kebutuhan RAD itu untuk pembangunan yang cepat, biasanya tidak lebih detail daripada prototipe, waterfall, dan spiral. Lanjut pada analisis sistem atau sistem analis. Untuk sistem analis prototipe ini, kebutuhan data dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Jadi di sini user ingin menambahkan fitur. Nah, di sini bisa prototipe. Pada saat testing itu user ingin apa, bisa ditambahin lagi dan bisa diedit lagi. Untuk waterfall, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Nah, di sini untuk waterfall ini semuanya pertama dari perencanaan sistem itu harus dibuat dengan matang. Jadi tidak bisa menambah desain di tengah-tengah nih, kayak prototipe kan bisa, tapi kalau waterfall tidak bisa. Nah, untuk spiral pada fase ini dimulai dengan konseptual secara menyeluruh. Jadi spiral ini dikonsep dulu secara menyeluruh. Untuk RAD, analisis sistemnya mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik, kemudian membuat desain proses. Jadi di sini RAD simple ya, yaitu mendefinisikan solusi alternatifnya dan memilih yang terbaik. Jadi tidak dianalisis dulu sebelumnya, hanya memilih yang gampang ataupun cepat. Untuk perancangan sistem atau sistem desain, untuk model prototipe, testing dapat dilakukan ketika prototipe telah dibangun sehingga hasil testing dapat merubah rancangan sistem. Di atas sama seperti analisis sistemnya itu, kalau prototipe bisa ditambah di tengah-tengah. Kalau untuk waterfall, testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Beda di sini, perancangan sistem waterfall ini semuanya sudah dipikirkan matang-matang, lalu dibuat dan testingnya
setelah selesai semuanya rancangannya. Untuk model spiral, testingnya dilakukan penyesuaian rencana proyek, tidak seperti model seperti lainnya yang berakhir ketika perangkat lunak selesai. Model spiral ini dapat diadaptasi untuk diterapkan sepanjang masa pakai perangkat lunak. Jadi kalau spiral kan tekniknya perulangan, bisa dipakai berkelanjutan. Untuk CRUD menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat sehingga dapat memangkas waktu pengembangan. Untuk implementasi sistem atau sistem implementasi, kalau prototipe itu tidak menerapkan proses perancangan yang baik. Untuk waterfall menerapkan proses perancangan yang baik. Untuk model spiral mempertahankan pendekatan bertahap sistematis. Untuk CRUD menekankan pada siklus pembangunan jangka pendek, singkat, dan cepat. Untuk pemeliharaan sistem dilakukan sesuai kesepakatan yang dicapai oleh klien. Jadi pemeliharaan itu semua masing-masing klien yang membuatnya. Itu saja untuk nomor 2, lanjut nomor 3 pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video untuk jawaban nomor 3. Buatlah contoh aplikasi di sekitarmu, boleh dari tempat kamu bekerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang dipakai, dan jelaskan tiap langkah step yang digunakan dan kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh pada aplikasi yang saya sering pakai, yaitu aplikasi Tokopedia. Untuk sekedar informasi pengantar, Tokopedia merupakan salah satu situs e-commerce yang paling berkembang di Indonesia. Tokopedia juga dijuluki sebagai salah satu unicorn atau perusahaan dengan nilai valuasinya di atas 1 miliar. Lanjut pembahasan. Untuk model pengembangan Tokopedia di internet ini sangat sulit infonya ya. Menurut saya Tokopedia dibangun dan dirancang dengan metode Scrum. Mengapa demikian? Menurut saya Scrum merupakan sebuah metode iteratif yang termasuk dalam metode agile dalam cara mengelola dan menjalankan sebuah proyek. Proyek yang paling tepat untuk Scrum adalah proyek yang memiliki deadline yang agresif, tingkat kerumitan yang tinggi, dan tingkat pembaruan yang tinggi. Penerapan Scrum dalam pengembangan marketplace sangat cocok dalam pengembangan produk secara berkala pada marketplace. Untuk step penggunaannya simple. Tokopedia selalu menyediakan tampilan yang sangat nyaman untuk dilihat. Sistem navigasinya dalam aplikasinya juga sangat lengkap, dan rancangan menu yang sesuai dengan fungsi umumnya membuat semua orang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tokopedia juga dirancang secara profesional. Mereka selalu mengevaluasi segala produk yang ada di dalam aplikasi mereka yang dipengaruhi oleh berbagai user yang menggunakan aplikasi Tokopedia. Mereka melakukan pengembangan, penambahan menu, dan hasil evaluasi lainnya sehingga kita mampu menjadikan Tokopedia sampai sekarang ini. Menurut saya tidak ada kesulitan yang berarti dalam penggunaan aplikasi Tokopedia tersebut, sekalipun orang awam yang menggunakan atau mengoperasikannya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada jawaban UTS Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.